Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah yang hadir di majelis kajian fikih kita ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang menghantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah berikan kita kondisi di mana kita beribadah kepada Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya tentang edisi spesial fikih Syafi'i dalam bab as-siyam, berpuasa. Di mana pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal yang membatalkan puasa, yaitu pada poin yang kedua, sampainya atau masuknya sesuatu ke rongga yang terbuka di dalam tubuh kita. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa di antara yang membatalkan itu adalah al-hukna asy-syarjiyah, yaitu injeksi yang dimasukkan melalui dubur atau injeksi anal. Nah, ini membatalkan puasa. Nah, lalu wal huknah al-waridiyah la tuftir atau la tufattir. Semacam injeksi yang masuknya melalui jaringan vena atau jaringan kulit tubuh atau otot, dalam hal ini suntikan atau infus, ya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, pada kajian kita sebelumnya kita menyengaja bertanya kepada jamaah apakah infus, ya, proses infus memasukkan cairan ke dalam tubuh di siang hari Ramadan itu membatalkan puasa apa tidak. Nah, di sini kita pertegas ada dua hal. Yang pertama, jika ditinjau dari definisi proses masuknya infus itu ke dalam tubuh, itu tidak melalui rongga yang terbuka. Maka jika dari definisi ini kita ambil, maka disimpulkan bahwa infus di siang hari Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Tetapi yang kedua, ya, ternyata efek dari infus ini, ya, sepertinya yatanafah, ya, bertentangan dengan makna puasa. Kenapa? Karena ketika kita diinfus, di sana ada sari-sari makanan yang masuk atau minuman yang mengganti cairan tubuh ataupun semacam fungsinya seperti makanan, ya, walaupun tidak mengenyangkan. Tetapi masuknya tidak melalui rongga yang terbuka. Nah, maka dari efek yang ditimbulkannya ini sepertinya ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan ulama kontemporer diwakili oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di sini mengatakan tidak membatalkan. Nah, tidak membatalkan proses infus ini. Tetapi ada yang menarik, ya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum tentang infus ini sepertinya ada silang pendapat itu. Maka yang lebih hati-hati kita ambil adalah meninggalkannya. Jadi tarkuhu, jangan dulu berinfus di siang hari Ramadan. Nah, kenapa? Karena efek yang ditimbulkan itu bertentangan dengan tujuan atau makna dari puasa itu sendiri. Nah, toh kita juga bisa katakan jika orang yang sakit yang memerlukan infus, toh dia diberikan keringanan atau rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa. Jadi orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Nah, jadi demikian yang sedikit ingin kita uraikan tentang makna dari al-huknah al-waridiyah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya. Kemudian di sini pada poin yang kedua ini juga disebutkan walau wasala jawfuhu dzubabun, walau wasala jawfahu dzubabun, atau jika rongganya, rongga terbuka di tubuhnya itu dimasuki oleh lalat atau binatang-binatang kecil, au ba'udah, ya, atau mungkin semut yang masuk ke hidungnya, atau tertelan semut misalnya, ataupun lalat, ya, misal, au ghubarut tariq, atau misalnya debu-debu di jalanan ini terhirup, ya, tertelan, lam yuftir aidan, ini tidak masuk kategori yang membatalkan. Nah, kenapa demikian? Lima fil ihtirazi an zalika minal masyaqqatis sadidah. Karena ketika kita ingin menghindar dari yang demikian tadi, muncul kesulitan yang teramat sangat. Nah, maka Allah tidak ingin menjadikan di dalam syariatnya itu ada sesuatu yang menyebabkan sulit. Jadi tidak ingin ada kesulitan di dalam syariat ini. Nah, maka jika kasusnya seperti ini tidak membatalkan. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, walau tamat madha, ada seseorang yang di siang hari Ramadan dia berkumur-kumur, awis tansyaqa, lalu dia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu dia keluarkan, fasabaqa ma'ul madmadah awil istinsyaq ila jawfih. Lalu air dari kumur-kumurnya tadi atau air yang masuk melalui proses istinsyaqnya tadi itu sampai ke rongga yang terbuka, ya, sampai ke dalam rongga. Nah, maka fa innahu la yufattir, tidak dianggap membatalkan illam yakun qad balagha fi dzalika asna'al wudu, selama dia tidak berlebih-lebihan di dalam wudunya tadi. Jadi di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beristinsyaqlah, beristinsarlah, berkumur-kumurlah illa antakuna shaiman, ya, baligh fil istinsyaq, ya. Hiruplah air itu melalui lubang hidungmu sedalam-dalamnya, ya, lalu keluarkan. Silahkan lakukan demikian kata Rasul, illa antakuna shaiman, kecuali engkau dalam kondisi berpuasa. Nah, jadi dalam kondisi berpuasa tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, selama tidak berlebih-lebihan, secara tak sengaja masuk, ya, maka itu dimaafkan. Tetapi kalau dia menyengaja dan berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur sehingga tertelan, kata kuncinya tadi di berlebih-lebihannya tadi, maka itu bisa membatalkan puasanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga yang membatalkan puasa itu adalah al-qai'ul muta'ammadu fi, yaitu muntah dengan sengaja. Nah, fahuwa mufattir, muntah yang sengaja ini membatalkan. Artinya apa? Kenapa dia membatalkan? Ya, karena ada dalil yang mengatakan demikian, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, man zara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa 'alaihi qada. Siapa yang muntah tetapi dia berpuasa dan tidak sengaja, maka tidak mesti mengganti. Artinya puasanya tetap sah. Wa in istaqa'a falyaqdi. Siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah dia menggantinya pada hari yang lain. Nah, artinya lagi-lagi kita sebut kata kuncinya di sini adalah menyengaja muntah, dan prosesnya biasanya menyengaja muntah itu adalah dengan memasukkan jari ke kerongkongan. Nah, ini tentu membatalkan puasa. Nah, kemudian yang keempat, al-wata'u amadan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Jadi kata kuncinya lagi-lagi di sini dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, ya. Jadi kalau tidak sengaja, jadi cuma bagaimana ini tidak sengaja ini, ya? Di sini diuraikan walau min bighairi inzal, sekalipun hubungan suami istrinya tadi tidak mengeluarkan, maaf cakap, tidak terjadi tidak mengeluarkan sperma. Nah, karena ada hubungan suami istri di mana yang laki-laki tidak mengeluarkan sperma. Nah, sekalipun tidak mengeluarkan mani, tetap
puasanya rusak, puasanya batal. Nah, apa dalilnya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jadi dari ayat sebelumnya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ini yang menjadi dalil larangan, tidak dibenarkan, tidak dibolehkan berhubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja, dan ini membatalkan puasa. Amma lawati anasian, atau sekiranya dia hubungan suami istri tetapi karena mungkin dia lupa, fa innahu la yufattir, maka itu tidak dianggap membatalkan. Jadi setelah berhubungan dia lupa, oh iya ini siang hari Ramadan ya katanya. Nah, maka ini tidak membatalkan. Tapi jarang biasanya yang lupa. Ini nampaknya menyengaja lupa. Nah, jadi itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima yang membatalkan puasa itu adalah al-istimna. Istimna itu adalah, ya, bagi laki-laki ini namanya onani, bagi perempuan ini namanya masturbasi. Ya, apa itu? Istikhrajul mani bimubasharati takbilin wa nahwi. Proses mengeluarkan sperma melalui, apakah mungkin prosesnya itu melalui cumbu rayu atau berciuman barangkali, au biwasitatil yadi, atau dia melakukan itu melalui tangan, ya. Fa in ta'ammada dzalika shaim aftar, maka kalau dia menyengaja melakukan itu, maka dia termasuk orang yang membatalkan puasanya. Nah, kenapa demikian? Karena tujuan dari puasa itu adalah menahan syahwat, ya. Syahwat perut dan syahwat yang di bawah perut. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Tetapi sebelum itu perlu kita uraikan sedikit. Wa tukrahul qublah fi Ramadan karahatu tahrim liman harrakat syahwatuh. Jadi dimakruhkan seorang suami mencium istrinya di siang hari Ramadan. Ini hukum makruhnya disebut dengan makruh tahrim, ya, bagi orang yang dia syahwatnya besar. Jadi dengan mencium pasangannya tadi bergejolak syahwatnya, maka orang yang demikian dimakruhkan dia untuk mencium istrinya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Li'anna dzalika ta'ridan li ifsadis shaum, karena dengan dia mencium istrinya tadi atau istri mencium suaminya, syahwatnya besar, menggebu-gebu, itu ada potensi nanti akan merusak puasa. Nah, tetapi orang yang syahwatnya tidak menggebu-gebu dengan proses itu tidak masalah, ya. Tetapi hanya saja dianjurkan dia meninggalkan hal demikian dalam rangka saddu zari'ah, menutup pintu kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ada orang misalnya dia mencium istrinya, tergerak syahwatnya. Tapi ada pula orang yang mungkin ini kakek-kakek, ya, yang sudah lama menikah, mencium pasangannya, syahwatnya biasa-biasa saja. Nah, jadi yang kedua ini tidak masalah, tetapi tetap juga dihambat, jangan sampai dilakukan itu dalam rangka supaya jangan terjadi sesuatu yang nanti berujung kepada pengrusakan nilai-nilai puasa tadi. Nah, ternyata Rasulullah SAW dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim nomor hadis yang ke-1106, ya, bersumber dari Aisyah, kana Rasulullah yuqabbiluni wa huwa shaim. Jadi Nabi itu menciumku, kata Aisyah, di saat dia berpuasa. Nah, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah yamliku irbah. Tapi walaupun demikian, Rasulullah ini memiliki kekhususan yang Allah berikan, kekhususan yang khusus, bahwa dia adalah manusia yang paling mampu menahan syahwatnya. Jadi
Nabi memang dia mencium istrinya di siang hari Ramadan, tetapi di saat yang sama Nabi itu adalah manusia mulia yang mampu menjaga syahwatnya. Nah, maka wa makna kalami Aisyah, ya, makna ungkapan Aisyah itu adalah annahu yambaghi lakumul ihtirazu anil qiblah. Jadi kalau bisa hendaklah berhati-hati jangan mencium pasangan di siang hari Ramadan karena ada potensi akan merusak puasa. Nah, itu ya sedikit tentang al-istimna. Nah, lalu yang keenam yang membatalkan puasa itu adalah al-haid wan nifas. Haid dan nifas ini disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala fil mar'ah. Jadi Nabi berkata kepada seorang perempuan, wa qad su'ila an nuqsani diniha. Ya, perempuan ini ternyata dia bertanya kepada Rasulullah betapa pengamal agamanya kurang, dalam artian banyak pengamalannya terhadap ajaran agama ini yang kurang. Nah, lalu alaisa idza hadat lam tusalli, lalu Nabi mengatakan, bukankah ketika dia haid dia tidak berpuasa dan tidak pula salat. Nah, artinya orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas itu tidak dibenarkan untuk berpuasa. Nah, kemudian yang terakhir al-junun war-riddah, yaitu gila dan murtad. Ini membatalkan puasa. Nah, itu poin-poin yang disebutkan oleh pengarang kitab tentang rukun-rukun puasa, kemudian apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas di sini kita tambahkan adab berpuasa dan hal-hal yang makruh. Yang pertama, adab berpuasa itu yang mesti kita lakukan adalah menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Manusia ini umatku, dia akan selalu berada di dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Nah, seperti apa Rasulullah menyegerakan berbuka? Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuftir qabla ay yusalli. Nabi itu berbuka terlebih dahulu baru dia salat maghrib. Seperti apa berbukanya Rasulullah itu? Ala rutabat, ya, berbukanya memakan kurma rutab, kurma basah. Ya, sepertinya rutab ini kurma basah. Mungkin zaman sekarangnya kurma rutab ini miriplah seperti kurma sukari, ya. Jadi yang jualan sukari ini asik nih, ya, pada Ramadan insyaallah laris. Nah, mungkin nanti Abah Muhammad juga bisa. Nah, fa illam yakun fa'ala tamarat. Jadi kalau tidak memiliki kurma basah, Nabi itu memakan berbukanya itu dengan kurma kering. Jadi kurma yang sudah masak yang kering, bukan kurma basah. Itu namanya tamarat. Kalau rutabat tadi kurma basah. Fa illam yakun hasawatin min ma fa innahu tahur. Jadi kalau enggak ada kurma, Rasulullah itu berbuka dengan air, ya, seteguk, 2 teguk, 3 teguk air. Nah, Nabi mengatakan fa innahu tahur. Ya, air yang diminum itu mensucikan. Jadi barokah. Nah, jadi selama kita menyegerakan berbuka, tetapi pastikan sudah masuk waktu berbuka, maka di situ ada kebaikan dan sesungguhnya ada barakah. Kemudian yang kedua, adab puasa itu adalah sahur. Ya, jadi sama sekali jangan ditinggalkan sahur. Jadi di mana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada barakah. Setidaknya sahur itu adalah dengan meminum air putih, ya, karena ada barakah di dalamnya. Nah, kenapa ada sahur demikian? Hikmahnya adalah littaqawi 'alas shaum, untuk menguatkan kita berpuasa. Jadi jangan mentang-mentang nanti meletih-letihkan diri tidak sahur untuk berpuasa, meletih-letihkan diri, kita anggap itu adalah bagian dari menambah ketakwaan. Tidak. Justru dengan melaksanakan sunnah Nabi bersahur ini, itulah yang akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, takhirus sahur. Kita mesti
disunnahkan untuk memperlambat, mengakhirkan sahur ya sejenak atau beberapa menit sebelum azan subuh. Nah, lalu di daerah kita ini ada istilah sekarang imsak, di mana imsak itu adalah di Pekanbaru ya, atau di beberapa, barangkali bisa dikatakan di seluruh Indonesia itu 10 menit menjelang azan subuh sudah berhenti makan, tidak lagi minum, ya dikatakan ini waktu imsak, mulai menahan. Ini sesungguhnya demi dalam rangka kehati-hatian. Nah, dan ini juga ada dalilnya dari hadis Nabi di mana para sahabat bertanya kepada Aisyah, ya jika tidak keliru bertanya kepada istri Rasulullah, berapa kadar waktu antara berhentinya Rasulullah dengan azannya Bilal. Itu dikatakan setakat atau sekadar sekira-kira Rasulullah atau kita membaca 50 ayat-ayat pendek. Ya, 50 ayat. Nah, maka dikonversikan oleh para ulama kita pada hari ini membaca sekitar 50 ayat yang tidak panjang itu menghabiskan waktu lebih kurangnya 10 menit. Jadi atas dasar itulah dibuat ya semacam imsak untuk berhati-hati. Namun jika pada hari ini kita tidak mengikuti itu, lalu kita makan setelah itu ya juga tidak masalah, karena yang menjadi rukun puasa itu adalah mulai dari terbitnya fajar ditandakan dengan azan subuh. Nah, jadi mengakhirkan sahur, kemudian menjaga lisan, kemudian sunnahnya juga adalah jika ternyata di malam hari Ramadan ada proses hubungan suami istri, disunnahkan sebelum fajar kita mandi. Berarti kalau mandi setelah fajar boleh, tetapi disunnahkan sebelum fajar kita mandi. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, kana yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam, summa yaghtasil wa yasum. Jadi Nabi Muhammad itu pada pagi harinya dalam kondisi junub, ya, disebabkan jima', ya, hubungan suami istri. Kemudian summa yaghtasil, kemudian Nabi mandi wa yasum, dan dia berpuasa pada hari itu. Nah, kemudian sunnahnya juga yang keenam, tarkul hijamah wal fasdu, ya, sunnahnya jangan melakukan proses bekam ataupun mengeluarkan darah. Al fasdu itu mengeluarkan darah. Jadi di siang hari Ramadan saat kita berpuasa, lebih baik itu ditinggalkan karena berefek nanti melemahkan kita dalam melaksanakan puasa. Kemudian sunnah-sunnah yang lain ketika kita berbuka itu kita membaca doa yang jamak, yang familiar adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Doa apapun tak masalah, jangan diperbincangkan, karena beberapa waktu yang lalu ada juga doa laka sumtu itu dhaif. Yang benar itu adalah doa zahabadh dhama' wabtallatil uruq. Ya, silahkan, ya, tidak masalah memakai doa yang walaupun mungkin sumbernya hadisnya dhaif, tetapi ini dalam bab bukan dalam perkara halal dan haram. Ini hanya dalam perkara fadilah, amal, at-targhib, motivasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedelapan, memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa, ya, memperbanyak sedekah, ya, tilawah Al-Qur'an dan tadarus. Tadarus itu maknanya adalah bukan tilawah. Jadi kita di Indonesia memaknakan tadarus itu ngaji bersama di masjid, bertadarus. Nah, kalau kita membaca istilah Arab, tadarus atau mudarasah itu mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Jadi duduk misalnya 5 orang, ya, baca Al-Qur'an lalu kaji tafsirnya, jelaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan tadarus. Tapi kalau duduk bersama bergantian membaca itu tilawah, ya, membaca Al-Qur'an. Dan kesemuanya baik, ya, semampu kita apa yang bisa kita lakukan demi mengisi waktu di siang hari walaupun dan di malam hari pada bulan Ramadan. Nah, itu sunnah-sunnah di dalam puasa. Maka siapapun yang tidak melakukan sunnah ini yang kita sebutkan tadi, ya, dan tidak melakukan adab-adab puasa yang kita uraikan tadi, maka jatuh hukumnya kepada makruh. Nah, maka kalau ada orang yang dia tidak bersahur berarti
hukumnya. Jika dia menyengaja tidak bersahur, bisa jadi dia hukumnya makruh dan lain sebagainya. Nah, jadi secara ringkas itu yang berkaitan dengan hal-hal sunnah, adab-adab dalam berpuasa. Ya, maka di sini dikatakan makruhnya puasa itu contohnya takhirul iftar, mengakhirkan puasa, wa ta'jilus sahur, menyegerakan sahur. Nah, ini kan bercanggah, bertentangan dengan sunnah yang disebut oleh Nabi, tetapi jatuh hukumnya kepada makruh. Jadi tidak lantas haram. Jadi ada sunnah Nabi yang apabila ditinggalkan tidak lantas haram. Nah, ini yang kadang banyak saudara-saudara kita yang tidak paham. Ya, tidak paham dalam artian mungkin ilmu yang sampai kepada mereka demikian, ya kita hormati. Tetapi di dalam kajian-kajian fikih, segala sesuatu yang bercanggah dengan adab-adab atau sunnah-sunnah Nabi, tidak lantas dia menjadi haram. Nah, dalam bahasa sekarang tidak lantas disebut sebagai bid'ah. Misalnya ada orang yang dia sahurnya jam 2 dini hari. Itu kan artinya menyegerakan sahur. Padahal sunnahnya adalah mentakhirkan. Nah, apakah dia ini berbuat bid'ah? Tidak, ya, tidak dikategorikan sebagai pembuat bid'ah, ya. Tetapi ini bercanggah, bertentangan dengan sunnah atau adab puasa, jatuhlah hukumnya kepada makruh. Nah, jadi ini perlu kajian khusus nanti kita, apakah sunnah itu jika tidak dilakukan lantas haram, lantas bid'ah. Ini kita butuh banyak SKS untuk mengulasnya. Mudah-mudahan nanti di kajian-kajian yang lain bisa kita bahas. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang penting di dalam bab puasa ini yang mesti kita ketahui adalah qada, fidyah dan kafarah, ya. Qada itu adalah mengganti puasa di luar Ramadan disebabkan kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan fidyah adalah tebusan yang dibayar oleh seseorang karena dia meninggalkan puasa pada bulan Ramadan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Kafarah, ya, secara ringkas sederhana adalah semacam pembebanan kepadanya untuk melakukan sesuatu disebabkan karena pelanggaran yang dia lakukan di dalam aturan-aturan puasa. Nah, ini yang secara ringkas ingin kita jelaskan di sini. Yang pertama, al-musafir, ya, al-musafir, orang yang melakukan perjalanan di siang hari Ramadan, maka dia diperbolehkan mengganti puasanya dengan syarat standar perjalanannya itu 83 km. Jadi kalau sudah sampai 83, maka dia musafir, dan safarnya itu adalah safar yang mubah, dan dia tidak dalam kondisi puasa di saat pagi harinya dia mukim. Nah, artinya dia memang berniat, ya, sejak dari pagi hari itu melakukan safar pada hari itu, dan safarnya 83 kilo minimal, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, lalu dia mengganti sejumlah hari yang dia tinggalkan dari berpuasa itu di luar Ramadan. Nah, kemudian orang yang sakit, ya, disebutkan di sini, ya, orang yang sakit maka dia boleh pula untuk tidak menunaikan ibadah puasa di siang hari Ramadan, ganti pada hari yang lain ketika dia sehat. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini siapa yang tertinggal melaksanakan puasa Ramadan disebabkan safar atau karena sakit, wajib dia mengqadanya sebelum datang puasa Ramadan berikutnya. Nah, jadi jika ada yang belum digantinya lalu ternyata sudah sampai Ramadan berikutnya, dia misalnya tidak mengqadanya itu karena tasahulan, ya, tasahulan itu menganggap sedikit, ya, tidak peduli, ya, dengan puasa yang dia tinggalkan itu sehingga masuk pada Ramadan yang berikutnya. Maka di sini kalau dia meninggalkannya dalam kondisi qadanya tadi dalam kondisi tasahul, maka dia berdosa. Nah, maka dia mesti mengganti plus fidyah orang yang dalam kondisi seperti ini.
Nah, lalu berapa kadar fidyah itu? Di sini dikatakan kadar fidyah itu adalah sekitar 600 gram. Nah, jadi kira-kira 600 gram beras. Ya, ditimbang pada hari ini, itulah setiap harinya kita membayar fidyah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, al-kabirul ajiz. Orang yang sudah tua, dalam artian umurnya sudah tua, lalu dia lemah, tidak mampu melaksanakan puasa karena faktor usia, atau pada hari ini dikatakan dengan faktor U, ya, faktor umur atau faktor usia. Wal maridul ladzi la yurja bur'uh, atau orang sakit yang kemungkinan besar tidak nampak lagi jalan sehatnya. Jadi sakitnya sudah lama, nampak kesembuhannya secara kacamata medis sangat sulit, maka orang yang begini setiap harinya dia boleh meninggalkan puasa, tetapi dia harus menebus dengan memberi makan setiap harinya kepada fakir miskin atau membayar fidyah. Nah, dalilnya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, standarnya 600 gram yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian yang ketiga, al-hamil wal murdi'. Ya, wanita yang hamil dan menyusui. Di sini ada pembagian disebutkan iza aftaratil hamil wal murdi'. Apabila ibu hamil dan ibu yang menyusui dia berbuka, itu dia berbuka itu pasti ada karena beberapa pertimbangan, ya. Bisa jadi dia berbuka itu disebabkan dia mengkhawatirkan dirinya, atau bisa jadi dia mengkhawatirkan anaknya, atau dia mengkhawatirkan anak dan diri sekaligus. Jadi ada dua kondisi seperti ini. Nah, maka diuraikan oleh para ulama di dalam mazhab fikih Syafi'i, fa in aftarat khaufan min husuli dararin bis-shaumi ala nafsiha wajaba 'alaiha al-qada. Jadi kalau si ibu hamil dia berbuka disebabkan munculnya hal-hal yang membuat darar, ya, membuat terjadinya bahaya, ya, dan bahaya ini akan menimpa dirinya kalau dia berpuasa. Jadi dia tidak mengkhawatirkan anak, tetapi mengkhawatirkan dirinya. Jadi ibu hamil dan ibu menyusui, bila dia mengkhawatirkan dirinya dengan berpuasa itu nanti air susunya kurang, kondisinya lemah karena dia dihisap oleh anaknya, atau dia dalam kondisi hamil, ya, kalau ikut berpuasa akan menyebabkan tubuhnya drop. Nah, maka yang seperti ini dia mengganti saja tanpa fidyah. Nah, fa in aftarat khaufan min husuli dararin, ya, fa in aftarat khaufan ala tifliha, ya, wajaba 'alaiha al-qada wa tasadduq bimuddin. Ya, jadi kalau sederhananya begini, jadi kalau dia mengkhawatirkan anak atau mengkhawatirkan anak plus dirinya, dua-dua bersamaan, nah, terpaksa dia berbuka karena mengkhawatirkan anak yang dikandung atau yang disusui ini akan terjadi bahaya kepadanya, maka dia qada dan fidyah. Jadi digabung qada plus fidyah dalam kondisi yang kedua ini. Nah, ini penjelasan dari para ulama Syafi'iyah. Dari mana dalilnya? Diambil dari riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Nah, di mana Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiris sauma wa syatras salah wa 'anil hamil wal murdi' as-saum. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, meletakkan hukum, ya, orang yang musafir itu boleh dia tidak berpuasa, boleh dia mengqasar salat, dan begitu juga wanita yang hamil dan menyusui boleh dia meninggalkan puasanya dengan pertimbangan-pertimbangan yang kita sebutkan tadi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kiranya tentang al-qada dan fidyah. Nah, jadi sudah jelas pada hari ini al-qada dan fidyah. Tetapi ada juga orang pada hari ini ingin mereinterpretasikan fidyah ini, di mana mereka mengatakan, oh, tidak cukup dengan makanan pokok saja, harus dengan lauk pauknya. Tetapi
yang namanya it'am, makanan, memberikan makan kepada fakir miskin, yang penting itu adalah makanan pokok. Ya, makanan pokoknya. 600 gram dalam takaran kita di Indonesia pada hari ini. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan ya adalah tentang kafarah. Jadi kafarah ini semacam hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dengan sengaja menjima istrinya di siang hari Ramadan. Apa yang harus dia lakukan? Ya, otomatis puasanya rusak, puasanya batal. Maka yang mesti dia lakukan adalah itqu raqabatin mu'minah, bebaskan budak. Ya. Nah, pada hari ini kan budak tidak ada. Maka masuk kepada yang kedua, apa itu siyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan berturut-turut. Ini sehari saya dia sudah langgar, ya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, tetapi inilah aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tidak mampu juga puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberikan 60 orang miskin. Ya, setiap orang miskinnya mendapatkan 1 mud. Ya, sama dengan takaran fidyah tadi. Ya, setiap harinya. Nah, maka inilah 3 hal yang harus dirunutkan terlebih dahulu. Nah, dan yang terakhir, jika dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia memberikan makan 60 orang miskin, setiap orang miskinnya itu 600 gram. Jadi 600 gram dikali 60. Berapa total berasnya itu? Berapa kira-kira? Wah, Muhammad. Berapa kilo itu? Ya cobalah dikalikan ya. Coba dikalikan. Sekitar berapa kilo itu untuk untuk 60 orang miskin. Nah, itulah kafarat, denda yang dibayarkan, yang harus dibayarkan oleh pelanggar-pelanggar Ramadan disebabkan oleh jima. Maka pesan kami kepada yang suami istri atau yang menikah sebelum Ramadan ini, hati-hati. Ya, yang menikah sebelum Ramadan ini banyak ya, ini tantangannya siang hari Ramadan dengan pasangan luar biasa. Nah, tetapi agama kita ini adalah agama yang sangat manusiawi sekali, sehingga di dalam ayat yang berkaitan dengan hukum hakam puasa itu Allah sebut secara langsung uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Jadi malam harinya ya silahkan, tapi siang hari mohon dijaga. Nah, jadi begitu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin-poin penting yang sudah kita sampaikan di bab berpuasa. Tentang puasa-puasa sunnah ini barangkali tidak kita sampaikan pada waktu ini, karena yang lebih penting kita sampaikan adalah hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, terkhusus kepada kami yang menyampaikan dan umumnya kepada hadirin hadirat yang mendengarkan. Dan karena kajian ini direkam, barangkali ada kekeliruan kami dalam memahami teks kitab atau kajian fikih ini dan didengar oleh para alim ulama, ya silahkan diberikan masukan ataupun semacam pengajaran kepada kami yang menyampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi, semoga Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang akan datang ini dengan sempurna. Dan terlebih penting, kita minta kepada Allah, yaitu doa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, tolong sampaikan kami pada bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.